peminat sampai akhirnya ditutup. Naudzubillah, banyak seperti itu yang semula berawal dari lembaga yang besar dengan modal yang besar, tapi akhirnya siswa yang sekolah di situ itu siapa dari kalangan menengah ke atas, berjuis semua karena SPP-nya aja udah jutaan. Kok bisa tutup? Ya karena memang ada yang berarti ada sesuatu yang salah di situ, ya di manajemennya, di mananya. Berarti memang ada penyakit yang memang tidak terobati sampai akhirnya parah dan kemudian meninggal dunia. Naudzubillah. Nah itu. Namun sebaliknya ada juga lembaga ya yang dari nol, bahkan dari kondisi melas ya, seperti Abah Zainal tadi cerita ya, lembaganya sendiri itu juga dari kondisi yang nol melas ya, akhirnya bisa berkembang sampai begini ya. Itu karena apa? Ya karena memang ada sesuatu yang memang selalu dilakukan pembenahan, evaluasi ya. Jangan sampai seperti lembaga yang pertama tadi Bapak Ibu ya, sudah tahu ada penyakit, jadi tidak menjamin Bapak Ibu kekayaan harta benda itu tidak menjamin kita akan selalu sehat. Itu ini ya, apa kalau kita buat perumpamaan ya, kondisi tubuh sendiri. Tidak menjamin bahwa ketika kita punya bergelimang harta, kemudian banyak uang, selalu senang, itu tidak menjamin kita akan terus sehat. Ya pasti ketika ada suatu penyakit, muncul gejala-gejala penyakit, itu harus segera kita deteksi dini. Kira-kira penyakit ini penyebabnya apa? Penyakit apa? Nanti pengobatannya bagaimana? Itu harus segera dideteksi sejak dini, sehingga nanti tidak makin lama makin parah. Nah itu saya analogikan untuk sebuah sekolah atau madrasah. Jadi ketika kita kok dalam kondisi yang seperti ini, misalkan dulu siswanya sekian, sekarang sekian, dulu siswanya banyak yang antri daftar, sekarang kok seperti ini. Nah itu harus kita deteksi sejak dini. Kira-kira penyebabnya karena apa? Kalau mendeteksi sejak dini, ketika belum menemukan kan berarti harus total ya Bapak Ibu ya, harus di check up, general check up, semua harus diceki fungsi-fungsinya, yang mana yang tidak berfungsi pada bagian-bagian tubuh kita, di mana lah. Pengecekan seperti itu yang jarang kita lakukan. Jadi harus selalu kita evaluasi. Setiap ada kegiatan apapun kita evaluasi, ada program apapun kita evaluasi, berjalan atau tidak. Jika tidak, itu kendalanya itu apa, dan kemudian yang harus kita lakukan, solusinya berikutnya bagaimana. Ini yang harus selalu kita lakukan. Sehingga kalau ibarat tubuh tadi ya, jadi sudah tahu ada gejala ini kok terus geringgingan terus kaki sebelah kanan, itu harus segera dilihat penyebabnya karena apa, kemudian bisa dilakukan apa dari sisi pengobatannya, secara medis kah, pakai terapi kah, atau non medis ya pakai herbal. Nah itu harus segera kita lakukan itu ya. Makanya nanti monggo bersama-sama kita lakukan evaluasi di tingkat lembaga, sekolah atau madrasah. Muncul permasalahan-permasalahan atau problematika apa, lalu kita cari solusi bersama, kita buat komitmen bersama untuk kita bersama-sama memajukan lembaga. Tuh. Namun setelah dicari solusi, ketemu solusinya, ketemu penyakit, ketemu solusinya, itu yang harus dilakukan itu juga harus kita kompakkan barisan bersama-sama. Nggak cuma si Cito yang ibarat ini yang diobati, memang harus semua harus ikut berupaya untuk melakukan pengobatan. Jangan hanya satu saja, tapi yang lain noregen, cuek. Nah itu akan menyebabkan penyembuhan itu berjalan lambat dan tidak bisa maksimal. Nah itu nanti kita harus
sering-sering melakukan evaluasi. Kalau sudah parah berarti harus general. Kalau belum ketemu penyakitnya harus general check up tadi. Masing-masing harus diceki kira-kira di mana dan solusinya apa. Lalu bentuk tim untuk kita bersama-sama memajukan lembaga. Nah, tidak lepas dari itu yang paling penting juga Bapak Ibu, ketika kita menjalankan sebuah lembaga, ini juga penting. Jadi yang akan saya sampaikan yaitu school branding. Sekolah kita harus punya brand, ya. Brand seperti apa sih? Brand itu, branding ini strategi untuk komunikasi dan pembangunan citra. Mohon maaf ya, masih banyak kalimatnya karena saya nggak sempat untuk membuat PowerPoint ya, yang singkat padat, nggak sempat ini ya. Langsung saya kopas saja ini dari bukunya. Jadi ini adalah pembangunan citra, komunikasi dan pembangunan citra di antara kelompok sasaran untuk tujuan ekuitas. Jadi dari brand ini menurut Giller. Jadi branding itu bagian dari upaya peningkatan nilai tambah produk atau jasa dengan kekuatan brand equity yang bisa kita lakukan. Di dalamnya juga ada Bapak Ibu, di branding itu ada perbedaan brand dengan kompetitornya. Jadi ada diferensiasi. Nah, kita harus memiliki ini. Brand kita di mana? Karena dengan brand itu akan menyebabkan kita itu mudah diingat oleh konsumen. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh produk. Ini kita ambil dari teori dunia ini ya Bapak Ibu, bisnis ya. Jadi ketika kita mengenal suatu produk, mendengar suatu produk, kadang kita itu belum tahu produknya itu seperti apa. Tapi kita mendengar bahwa ada produk itu, sering kita mendengar. Dari mana kira-kira kita mendengarnya? Padahal kita belum tahu. Dulu waktu saya masih kecil, saya belum tahu itu, bukan masih kecil ya, sudah besar juga. Belum tahu McD itu apa. Tapi saya sudah sering mendengar McD, bahkan timbul keinginan pengen makan di McD. Anak saya juga demikian, ya. Karena belum saya kenalkan McD, dia itu sudah berkali-kali minta, mau pengen makan di McD, pengen makan di McD. Padahal dia belum tahu McD, ya. Tapi dia sudah punya keinginan pengen makan di McD. Kira-kira itu penyebabnya karena apa, Bapak Ibu? Penyebabnya karena apa? Belum tahu McD tapi pengen makan di McD. Penyebabnya karena apa? Informasi yang diperoleh, begitu gencarnya informasi yang diperoleh, sehingga produk itu akan mengena pada ingatan anak kita. Sama seperti sekolah juga begitu. Bisa jadi anak sekolah itu pengen sekolah ke sana, ke sekolah X, tapi belum tahu sebenarnya sekolah X itu di mana posisinya, bagaimana sekolahnya, itu belum tahu. Tapi dia sudah mengenal dari berbagai macam media yang gencar memasarkan ya tentang sekolah X, padahal dia tidak tahu sekolah X di mana. Akhirnya sama posisinya seperti anak saya tadi, belum tahu McD tapi dia sudah ingin makan di McD. Gak ngerti kan McD itu enak enggak rasanya, kan tidak tahu dia, karena dia belum kesana dan belum membelinya, tapi sudah punya keinginan untuk makan di McD. Nah, itu diantara tanda bahwa McD itu sudah punya brand sendiri dan didukung dengan pemasaran yang bagus. Ini kalau nggak didukung dengan pemasaran bagus, ya mungkin tidak dikenal oleh anak kita. Sama seperti kita minum aqua, minum ini Bapak Ibu, air mineral. Ketika kita mau meminta atau beli air mineral, biasanya kita mengatakan bagaimana? Beli aqua ya. Nah, karena apa? Karena aqua sudah punya brand. Ya, air minum. Kalau orang bicara air minum, maka yang dikenal orang adalah aqua, bukan santri, bukan mineral, bukan itu. Ya, tapi aqua. Ya. Banyak itu kan sudah punya brand. Nah, berarti inilah Bapak Ibu. Jadi di dunia pendidikan brand itu juga penting Bapak Ibu, karena anak akan punya
belum tahu lembaga kita, meskipun belum tahu di lembaga kita, karena lembaga kita sudah punya brand yang dikenal di dunia luar. Nah, ini yang harus kita munculkan di sekolah kita. Jadi kalau brand di dunia pendidikan, Bapak Ibu, sebuah usaha dalam memberikan merek kepada lembaga pendidikan Islam dengan tujuan memberikan janji tentang kelebihan dan keunikan tentang lembaga pendidikan Islam kepada calon konsumen agar konsumen tertarik memilih lembaga pendidikan Islam. Ini yang dimaksud dengan brand. Jadi memang ada iming-iming juga, janji juga ya di dalam brand, sehingga mereka akan tertarik. Itu tadi, itu sudah saya beri contohnya tadi. Nah, pentingnya membangun brand sejak sekarang. Ya, kita harus punya brand yang berbeda dari sekolah yang lain, yang mana akan menyebabkan konsumen itu tertarik. Nah, itu penting. Pentingnya bagaimana? Pertama, kita menarik minat calon siswa, terutama calon siswa dan orang tua siswa yang belum punya pilihan sekolah, karena dia belum terpengaruh oleh merek yang lain. Nah, ini terutama. Bahkan kalau kita dahsyat dan brand kita sudah terpengaruh dengan merek yang lain pun akan mencoba brand kita jika kita itu dahsyat untuk melakukan perubahan ya, gencar mempromosikan brand kita. Nah, ini tujuannya. Jadi kita menarik minat calon siswa. Kita upayakan dengan branding yang kuat dari sekolah kita. Ini akan bisa menarik perhatian mereka, menjadikan kita itu sebagai pilihan utama dalam PPDB. Yang kedua, meningkatkan reputasi siswa. Ini harus kita lakukan. Selama ini kita masih terpuruk ya, bukan menjadi pilihan yang utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan pilihan terakhir pun belum tentu. Makanya itu sekarang kita harus benar-benar bangkit bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Kita menemukan atau mencari keunggulan dari sekolah yang akan kita janjikan kepada mereka, calon konsumen kita, dengan memunculkan brand tertentu pada sekolah kita, sehingga nanti akan meningkatkan reputasi dari sekolah kita. Karena apa? Karena masyarakat itu pasti akan mencari sekolah yang memiliki reputasi yang baik, sehingga mereka akan mempercayakan anaknya sekolah di tempat kita. Nah, itu. Kemudian berikutnya, membedakan dari pesaing ya. Di lingkungan pendidikan ini kan sangat kompetitif. Makanya kita perlu membedakan diri kita dengan sekolah yang lain. Kita di mana sih keunikan sekolah kita yang harus kita garap, nanti kira-kira di mana keunikannya, yang sekiranya keunikan itu menjadi daya tarik di masyarakat dan dibutuhkan di masyarakat. Ini harus kita bangun bersama. Nah, sehingga nanti akan membedakan. Banyak sekolah yang lain, tapi kenapa mereka harus memilih sekolah kita? Itu yang harus kita kuatkan. Di mana bedanya sekolah kita dengan sekolah yang lain? Makanya kita harus memiliki brand yang kuat dan menonjol, dan kita harus menciptakan identitas diri yang unik dari sekolah kita. Oke lah, nggak apa-apa sekolah kecil. Memang awalnya kita sudah seperti ini ya. Tapi selanjutnya, ayo kita ciptakan identitas diri sekolah kita yang unik, bersama-sama, bersatu kita. Ya. Apa mana MTS Ma'arif sama MA Ma'arif itu bisa bersatu padu, kudu rukun kompak, tuh ya, saling mensupport. Tidak hanya sebenarnya yang diuntungkan MA aja Bu, karena kan dari MTS langsung ke MA. Oh, tidak seperti itu. Bisa saling mensupport, karena guru-guru siswa itu adalah corong dari sekolah. Ya, guru-guru ketika kita sudah satu tubuh, misalkan di MA Ma'arif, MTS Ma'arif itu sudah merasa satu tubuh, itu akan merasa sakit jika tubuh yang lain dicubit, tangannya dicubit, mulutnya berteriak, aduh, gitu ya. Sing MA dicubit, MTS ikut berteriak, MTS dicubit, MA ikut berteriak. Nah, promosi juga begitu. Promosi ya jadi satu paket. Jangan promosi sekolahnya aja. Ketika promosi MA, MTS, orang tua yang memiliki anak MTS harus juga jadi sasaran kita. Jadi satu paket. Nah, gitu tuh makin enak, corongnya makin banyak. Karena
satu paket kita. Harus seperti itu. Ya. Jadi ini ada konsumen kita. Saya kalau ke sekolah seperti itu, ke madrasah. TKMI kudu bareng jadi satu rukun ya. Jangan ketika promosi TKMI tok, tidak. Lah nek TK oke anaknya orang tua itu punya anak TK, bisa jadi punya dukure TK kan diarahkan ke MI-nya. Saling mensupport ya, sehingga nanti kita akan menjadi satu kekuatan yang besar yang akan bisa bangkit bersama ya sekolah kita. Kemudian berikutnya, mendorong keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, dengan branding yang kuat, ini kita akan meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas lokal dalam kegiatan sekolah, karena mereka akan tertarik ikut bersama, melibatkan diri di kegiatan kita. Ya sama juga dengan LP Ma'arif juga begitu. Karena LP Ma'arif sudah punya brandnya, banyak yang ingin, ayo terlibat, ayo ingin. Siapa yang mau berjuang bersama di LP Ma'arif? Silakan terlibat. Saya sebagai ketua juga begitu. Siapa yang mau berjuang bersama? Pokoknya gak boleh bayaran ya. Mergo bayarannya konco-konco LP Ma'arif itu saya serahkan sama Allah. Saya berdoa, ya Allah, untuk teman-teman yang berjuang di LP Ma'arif, tolong jangan bayar lunas ya Allah. Karena saya tidak mampu untuk membayarnya. Tolong jangan bayar lunas. Saya gitu, saya nggak mau terhutang, lunas saja. Itu doa saya. Makanya setiap kegiatan kita selalu kita tempatkan di sini. Mergo keikhlasan dari beliau, senang ditempati. Orang kok merasa kerepotan gitu enggak, malah menawarkan diri untuk ditempati. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah brand ya. Ketika ada apa-apa, ayo ke SMK NU Mojoagung, gampang, semua difasilitasi ya. Itu jadi promosi sekolah tanpa kita sadari juga. Ini mana slide-nya? Enggak hafal sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah punya brand, orang-orang akan tertarik untuk bekerja sama bersama kita. Punya brand itu tidak harus sekolah besar. Kita ciptakan dari sekolah yang kecil ini supaya menjadi sekolah yang betul-betul unik, sekolah yang betul-betul teratur, sekolah yang betul-betul memang bisa dipercaya oleh wali murid, oleh masyarakat untuk mendidik anaknya. Nanti setelah ini harus kita pikirkan, kira-kira di mana nanti brandnya kita itu di mana, uniknya kita itu mau di mana keunikan sekolah kita. Itu jadi PR dengan bersama nanti timnya. Silakan membentuk tim apa? Tim perubahan sekolah atau tim transformasi madrasah supaya kita berubah. Kita ada pergerakan yang luar biasa nanti dari tim itu. Ya, ada yang anggotanya senior, ada yang muda-muda. Karena untuk menciptakan brand yang bagus tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu butuh media. Siapa yang bisa mengelola media itu? Saya nol kadang-kadang semua itu ya orang ngerti apa-apa belas tentang media. Tim itu akan saling melengkapi. Itu butuh media. Karena bisa jadi orang itu belum tahu sekolah kita. Sama seperti Medi tadi. Ketika anak saya belum tahu Medi kok minta makan ke Medi ya, karena tadi promosi yang didapatkan dari media yang besar-besaran tadi Bapak Ibu. Kita berharap nanti kita bisa sampai sini. Ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Bahkan sebelum ketika kita masih bertransformasi pun Bapak Ibu, kita harus melibatkan orang tua, komunitas yang ada di sekitar kita. Sekolah jangan menutup diri. Apa mana Mbak Ma'arif? Sudah saya tarik berkali-kali. Butuh apa sih dari Ma'arif? Nek duit gak duit. Tapi nek jenengan butuh tenaga tak dolekno. Konco-konco saya ahli di mana, butuh apa? Nanti saya carikan dan sudah sejak awal sudah saya kesepakatan kerja dengan teman-teman. Gak oleh minta bayaran loh ya, saya gitu ya. Pokoknya kita berjuang bersama ya ini ya. Tetapi nggak pernah teman-teman minta bantuan yang seperti itu. Jadi kita anggap teman-teman itu, lain kali tidak boleh seperti itu lagi. Jadi libatkan banyak orang, libatkan orang tua, libatkan komunitas, libatkan LP Ma'arif, libatkan siapa saja bisa kita libatkan. Dan mereka punya program yang sama dengan sekolah kita. Puskesmaska, Polsek, Polres, BNN, mungkin juga Basnas, bisa juga Basnas. Apalagi misalkan apa yang bisa kita ajak kerjasama apa?
Mungkin ada home industri yang bisa kita kerjasama untuk menggarap P5RA-nya. Mereka juga butuh kita juga butuh mereka. Nah, itu banyak libatkan orang dari luar. Sebelum mereka punya ketertarikan ke kita ajak libatkan. Karena mungkin kita belum punya branding yang kuat ya, untuk bisa mereka dengan sukarela datang ke sekolah kita. Kita aja yang mengajak kerjasama dengan banyak pihak. Meningkatkan loyalitas alumni. Alumni ini adalah aset berharga dari sebuah sekolah. Masing-masing punya alumni. Kalau SMKN Jogoroto sudah punya alumni banyakannya, sudah ada yang berhasil. Ayo kita gandeng mereka. MA, MTS, Ma'arif juga. Loh koncon, dulu ketua LB Ma'arif Pak Mas Muhid kan juga alumni situ. Teman saya juga alumni situ. Pak Ilham alumni situ. Nah, saatnya alumni itu untuk kita berdayakan dengan percaya diri. Dan jika kita belum punya branding yang kuat, mungkin kita yang memulai duluan. Jadi alumni itu perlu kita berdayakan, kita tumbuhkan rasa memiliki gerak terhadap sekolah atau madrasah. Dan itu tidak harus, mindset kita harus berubah, tidak harus berupa materi tuh. Karena tidak semua orang punya materi yang mungkin mereka ya, yang lain yang bisa apa, bersama-sama mereka kita ajak untuk ini. Mungkin mencari siswa di daerahnya, itu juga bisa. Mungkin punya keahlian apa, itu bisa kita libatkan ya. Menarik investasi dan dukungan. Nah, ini harus kita sadari bahwa dengan brand yang kuat, banyak orang yang secara pribadi, lembaga amal, perusahaan maupun individu yang akan tertarik dengan lembaga pendidikan kita. Nah, ini adalah pentingnya sekolah membangun brand itu. Ini tadi sudah saya sampaikan kayaknya ini. Nah, kita akan melihat ini adalah contoh brand yang sampai sekarang itu terkenal dan mungkin kita belum memilikinya, tapi kita sudah kenal. Apple ya. Ya, saya nggak punya Apple, tapi saya paham Apple itu sudah merupakan brand dengan logo. Nah, logonya apa? Yang Bapak Ibu ingat dari Apple apa? Apple yang apa? Apple kerowak. Nah, apel kerowak itu kan nggak payu sih, tapi di Apple bisa membalik paradigma orang berpikir. Mindsetnya orang itu terbalik. Yang semula Apple kerowak itu gak payu, malah jadi gadget yang paling mahal ini ya. Nah, apel kerowak itu tadi. Nah, ini merupakan salah satu taktik untuk bisa memperkuat brandnya. Jadi ada logo ikonik, yaitu berupa apel yang tergigit. Nah, ini logo ikonik. Jadi ketika kita nanti punya brand, itu kita mau punya brand yang kuat, di antaranya itu ada logo ikonik yang unik yang akan menjadikan orang itu ingat dengan kita. Dan konsumennya tidak sedikit, konsumennya itu ini punya segmen tersendiri ya, segmen pasar sendiri ini Apple itu. Tidak semua orang punya. Ya, karena Apple itu merupakan gadget yang berkelas, segmennya hanya orang-orang yang memiliki duit banyak. Nah, itu kan punya sasaran konsumen sendiri, tapi dia tetap idola di sini Bapak Ibu ya, di dunia pergadgetan ini ya. Nah, ini adalah ini. Kemudian ini yang saya ceritakan tadi itu McD. Siapa sih yang nggak kenal ini? McD anak saya saja baru lahir aja dulu ya, waktu masih kecil aja sudah ngecek pengen ngetek pengen ke McD, padahal di Jombang belum ada McD, itu pengen ke McD karena memang karena gencarnya promosi McD ini. Apa yang bikin orang teringat pada McD? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira jangan ketika disebut kata McD, apa yang di benak panjenengan Bapak Ibu? Burgernya, oke, produknya, oke, apalagi selain burgernya? Paha ayamnya, oke. Dari sisi rasa, oke, rasanya beda ya. Kalau kita sudah cicipin, rasanya beda. Ada lebih lembut, tidak keras, ya, sehingga lebih enak, lebih gurih. Itu sisi rasa. Kalau orang sudah cicipi. Ketika orang belum mencicipi, Bapak Ibu, ini yang khas ya. Punya logo klasik M dengan warna yang merah.
Nah, ini adalah logo dari McD. Di antara kunci keberhasilannya ya, dia sangat terkenal itu kan karena ini tadi uniknya ini tadi ya. Juga ada ayam gulai dan sebagainya. Saya nggak tahu menunya karena saya nggak pernah makan di sini. Ya. Oke ya. Kemudian Nike naik ya. Ini adalah logo untuk penyedia sepatu pakai dan alat-alat olahraga yang terbesar di dunia. Ya anak saya kalau nggak ini nggak mau itu ya. Kenapa? Ya, saya juga tidak tahu dari mana dia punya ini tentang merek ini. Bahkan sudah menentukan, Ma, tolong belikan saya sepatu dengan merek X ya. Tuh enggak. Tidak mau yang lain. Ya, tuh. Kemudian minta untuk yang lain juga gitu. Ma, tolong belikan saya ini dengan merek ini. Ya Allah, saya harus nyatet ini mereknya. Itu karena apa? Karena sudah punya brand, sehingga punya komunitas atau punya ini sendiri. Coca-Cola juga begitu, Bapak Ibu ya. Ini sangat eksis sampai sekarang Coca-Cola itu ya. Ya dengan tahu Coca-Cola ya, sudah pernah mencicipi Coca-Cola? Suka Coca-Cola enggak? Ya pahit, padahal rasanya begitu. Tapi kenapa begitu terkenal? Mie, Indomie. Jadi ini ada orang beli mie itu pasti beli Indomie. Padahal yang dibeli itu tidak mesti Indomie, ada super mie, merek mie bermacam-macam, mie sedap. Tapi kita pasti bilangnya beli Indomie. Ya. Penjual juga paham, ya. Tidak akan bertanya, padahal saya duduk itu ya mie sedap. Pasti tanyanya gini, Indomie goreng apa Indomie godok gitu ya. Nah, rasa apa? Biasanya begitu. Tapi yang diberikan apa? Kadang super mie, kadang sedap. Karena mereka mindsetnya adalah mie instan itu adalah Indomie itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya Bapak Ibu, sekarang bagaimana cara membangun branding sekolah yang efektif di tahun 2024. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun identitas visual yang kuat ya. Kita harus memulai dari sini. Ketika kita mau brand kita terkenal, sama seperti tadi ya, Apple itu kan punya identitas visual yang sangat kuat. Kemudian apalagi McD itu juga punya identitas visual yang kuat. Apple tidak akan tergantikan karena visualnya betul-betul kuat. Ada Apple Crowak, itu siapapun pasti akan mengingat itu. Makanya ketika kita mau membuat brand yang baik yang kuat di sekolah kita, pertama kita harus ada identitas visual sekolah, ada logo, warna, desain yang mempresentasikan nilai dan kepribadian sekolah. Logo yang menarik dan mudah diingat, yang membedakan diri dari yang lain. Desain website, kalau kita punya website, desain website, Instagram, kemudian Facebook, TikTok, itu harus konsisten dengan logo, warna, desain yang nanti akan mencerminkan identitas kita. Jadi nilai-nilai yang mau kita tanamkan dari brand kita itu apa, akan harus muncul di ini identitas visual ini tadi, harus kita bangun di situ. Tuh ya, harus konsisten. Jadi nanti kalau di medsos kita, di medsos apapun itu gambarnya itu sama. Jadi ada identitas visual yang kuat di seluruh produk-produk kita. Berikutnya adalah menyusun pesan brand yang konsisten. Pesan branding sekolah harus konsisten dan mencerminkan nilai-nilai inti serta keunggulan sekolah. Pesan harus diintegrasikan semua komunikasi, mulai dari promosi hingga posting di media sosial. Jadi kita harus punya pesan branding yang konsisten, jangan berbeda-beda. Kalau perlu kita harus punya tagline Bapak Ibu, tagline yang sama, semua orang itu hafal. Contohnya apa? Misalkan LP Ma'arif punya tagline, merawat keragaman, membangun martabat. Itu adalah tagline dari LP Ma'arif tahun ini. Sebelumnya apa? Bersinergi, manfaati, barokai. Sekarang ganti tagline-nya. Itu tadi, merawat keragaman, membangun martabat. Hari Santri kemarin juga punya tagline yang Bapak Ibu ingat. Ada yang ingat tagline-nya?
Apa tagline dari santri kemarin? Ya, apa Bapak Ibu? Menyambung juang, merengkuh masa depan. Nah, itu adalah tagline-nya. Di situ ada nilai-nilai yang memang ditanamkan. Pada sekolah kita juga gitu. Bu, apa bedanya dengan visi misi? Beda. Ini nanti yang akan menjadi tagline. Tapi tetap mengarah kepada visi misi sekolah. Kita harus punya tagline, punya icon, punya logo, punya ini tadi desainnya yang nanti akan muncul keunikannya di situ. Yang nanti Bapak Ibu semua itu konsisten dari awal promosi, diposting di media, semuanya punya pesan yang konsisten dan itu kita bangun. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama oleh tim kita. Jadi tadi buat tim transformasi lembaga ya nanti, buat tim itu yang nanti akan memikirkan untuk bertransformasi pada lembaga Bapak Ibu. Bagian promosi, bagian membuat desain transformasinya seperti apa. Kita mau nge-brand di mana, branding yang mau dikuatkan di mana, janji pada orang tua dan masyarakat itu anak ketika sekolah di sini itu mereka lulus itu mereka bisa apa atau mereka punya karakter bagaimana. Itu harus kita mulai sekarang harus kita pikirkan tuh Bapak Ibu. Lalu munculkan di desain tadi, di icon, di tagline, semua harus konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian berikutnya mengoptimalkan sosial media, Bapak Ibu. Ada banyak sosial media. Setiap madrasah sekolah punya sosial media. Apalagi dulu kami Kemenak pernah membuat lomba profil lembaga madrasah. Saya waktu itu panitia timnya, tim jurinya. Waktu itu kenapa kita buat lomba seperti itu? Karena dan harus diupload di medsos, di YouTube-nya lembaga. Karena kita ingin ada nilai promosi bagi lembaga itu. Ya, ternyata apa? Seketika mendongkrak memang promosi lembaga, siswanya meningkat. Tapi setelah itu sudah tidak digunakan lagi. Padahal ini adalah media yang paling Bapak Ibu paling jitu untuk bisa berpromosi. Itu tadi orang bisa jadi tidak tahu Ma'arif, MTS Ma'arif, SMKN Jogoroto itu ada di mana. Neng pucuke Jombang sebelah tidak tahu. Tapi dengan adanya promosi media yang gencar di sosmed Bapak Ibu, tapi tidak hanya omdo ya, tidak hanya omong doang, tapi memang dibuktikan dengan komitmen kita untuk mewujudkannya. Nah, ini akan membuat orang itu akan mengenal kita meskipun tidak tahu di mana kita berada. Buka YouTube yang muncul, buka Facebook yang muncul MTS Ma'arif, buka ini yang muncul tuh. Kadang-kadang nih Bapak Ibu bisa video di-upload mari ngono bosen. Nah, itu berarti timnya yang belum solid. Harus ada tim yang solid untuk berkomitmen mempromosikan lembaga di medsos. Tunjuk humas sekolah. Jadi di tim transformasi itu termasuk di dalamnya adalah humas sekolah. Ada nggak humas di sekolah Bapak Ibu? Ada sih wakil humas, tapi orang ngerti medsos sama sekali. Nah, ini harus ada transformasi. Humas harus paham medsos, harus ngerti medsos, gimana cara mengedit medsos itu harus tahu. Jangan humas itu nggak ngerti Facebook, nggak ngerti TikTok, nggak ngerti YouTube, ya. Sehingga ketika mau promosi lembaga itu nggak bisa. Bu, wis aku ditunjuk nek ngono ada asisten humas. Ya. Nek ngono ada asisten humas nek gak iso. Nek humas kudune belajar. Humasnya belajar. Ya. Jadi corongnya lembaga itu humas itu sebenarnya. Ya. Kemana-mana corongnya ya humas. Ada acara apapun humas harus meliput. Ada kegiatan keluar humas melok. Ya. Ada kan workshop seperti ini humas melok. Ya. Untuk apa? Yaitu tadi untuk membuat kemasan promosi yang bagus yang akan mempengaruhi brand lembaga tadi. Jadi optimalkan sosial media, otomatis pengelolanya juga. Karena orang buka medsos, lihat sekolah Bapak Ibu, wah ini sudah mulai bangkit.
SMK ini Jogoroto sudah mulai bangkit nih. Ketika buka kok mesti ada kegiatan seperti ini. Wah, ada kegiatan seperti ini. Wah, keren. Buat orang itu wow gitu loh. Wow itu karya-karyanya anak-anak di karya-karya pembelajaran berbasis karya. Sekaryanya di-upload, di prosesnya di-shooting, dimasukkan medsos. Nah, ini sudah beda banget ini ya sekarang dengan dulu ya. Nah, itu harus kita ini. Karena mereka akan ada komunitas online ya. Jadi di media massa itu, di media sosial Bapak Ibu itu ada jamaahnya. Jamaah Facebookia, jamaah TikTokia, jamaah YouTubea. Jangan dikira saya punya jamaah banyak Bapak Ibu. Ya, iya jamaah saya banyak. Makanya kalau bisa yang bisa itu yang betul-betul bisa mencerminkan brand kita. Ya, tuh. Jadi jamaah itu banyak. Saya sekali nge-share di YouTube itu penontonnya bisa itu ya paling sedikit ya 500 ke atas. Itu kan jamaah saya semua itu ya. Yang akan terpengaruh dengan apa yang saya ucapkan. Saya ngomong apa pasti akan terpengaruh karena dia itu melihat postingan saya. Di YouTube juga begitu. Di YouTube, di mana? Facebook. Setiap postingan kita itu akan mempengaruhi orang lain. Mindset orang terbuka karena postingan kita. Makanya ketika posting di medsosnya sekolah itu akan pengaruhnya ke orang lain. Jangan lupa tagline-nya selalu diucapkan. Tagline-nya, nilai-nilai yang ditekankan atau apa selalu diucapkannya. Karena kita punya jamaah itu tadi yang akan menjadi terpengaruh dengan kondisi kita. Membangun hubungan dengan komunitas lokal ini yang saya sampaikan tadi, masyarakat lokal, daerah pasar itu ya masyarakat, ada pengusaha, ada industri apa, kita bangun hubungan yang itu tidak akan rugi kita bekerja sama dengan komunitas lokal yang ada di sekitar kita. Kita bangun harus mindset bisnisnya harus jalan terus. Ini ada komunitas ini bisa dimanfaatkan untuk apa ya, untuk sekolah ini ya. Kerjasamanya bisa apa ya? Harus kita bangun. Jangan hanya berkutat dengan diri sendiri aja. Karena anak ketika nanti mereka juga akan mendukung promosi lembaga kita, Bapak Ibu. Kita melibatkan siapa? Mereka akan bisa jadi pendukung dari promosi lembaga kita. Pasti kalau sudah sering kita libatkan di kegiatan sekolah, ketika ada orang tanya, aku kepingin anakku lulus SMP mari ini nanti SMK Jogoroto, karena sudah sering ke situ dilibatkan dalam kegiatan itu. Nah, begitu juga MTS dan MA itu ya. Bangun hubungan dengan siapapun, dengan komunitas lokal, bisa siswa, bisa alumni, masyarakat, bisa pemerintah, bisa juga organisasi keagamaan yang ada di sekitar. Mengadakan acara dan program unggulan ya, yang mendukung brand kita. Adakan acara, program unggulan, seminar, workshop yang nanti bisa melibatkan calon siswa dan orang tua. Ini jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan reputasi dan citra sekolah. Ini adalah menyediakan konten edukatif dan inspiratif ya, terutama anak-anak muda. Sasaran kita adalah anak-anak muda, calon siswa SMK, calon siswa MA, calon siswa MTS. Konten kreatif itu bisa dari siswa sendiri, Bapak Ibu. Buat konten-konten yang di situ isinya adalah siswa. Apa sih yang bisa kita jual dari anak-anak kita? Apa? Mungkin ada TikTok, ada artikel video yang di situ anak misalkan menceritakan sesuatu yang ada di sekolahnya atau menyampaikan pesan-pesan bijak yang itu nanti akan menjadi promosi dari sekolah. Tuh, anak-anak diberdayakan. Kultum singkat 2-3 menit itu anak-anak kita dibuat konten edukatif yang nanti bisa mempengaruhi ini. Ajakan untuk apa, hari apa, ajakan untuk apa itu bisa jadi anak-anak kita yang kita ajak untuk membuat, kita buat konten edukatif itu oleh mereka yang inspiratif. Coba ada ide-ide apa ya? Ini sebentar lagi ada hari apa ya? Hari Ibu. Sebentar lagi ada momen apa ya? Tahun baru. Nah, buat konten-konten kreatif yang itu adalah siswa-siswi kita, karena mereka akan mudah sekali mempengaruhi teman-teman sebayanya. Ya,
dari situ mereka juga berpromosi untuk sekolah kita ya. Konten ini jadi sarana untuk bangun keterlibatan dan interaksi dengan audiens. Kemudian testimoni dan review. Testimoni dari siswa, orang tua, alumni ini nanti bisa jadi bukti dari produk atau keunggulan sekolah kita. Nah, kemudian mengadakan kegiatan keterlibatan orang tua di sekolah. Ini akan mencerminkan citra polisi. Jadi setiap kegiatan orang tua kalau bisa dilibatkan. Ada kegiatan apa saja? Membuat konten video berkualitas, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya berinovasi dan beradaptasi. Ada perubahan apa? Selalu kita berinovasi di situ ya. Ada hal-hal baru apa harus selalu kita inovasikan dan adaptasikan di sekolah kita. Makanya harus punya tim transformasi sekolah atau lembaga tadi yang terdiri dari anak-anak muda, guru-guru muda yang punya visi misi yang bagus. Itu nanti akan bergerak ya. Semua komponen digerakkan ya, tapi memang ada tim pemikirnya, tidak berbareng-bareng. Ada tim pemikirnya yang bagian mikirkan seperti apa nanti brand kita mau kemana, seperti apa yang kita tonjolkan nanti, ada keunikan apa dari sekolah kita yang bisa kita jual kepada orang tua. Kemudian bagaimana membuat ikon dari brand kita, simbol-simbolnya bagaimana, tagline bagaimana, kontennya seperti apa di medsos. Nah itu silakan untuk difikirkan Bapak Ibu mulai sekarang, sehingga nanti Bapak Ibu bisa untuk merubah citra lembaga Bapak Ibu menjadi lembaga yang setidaknya tidak sampai kekurangan siswa, bertahan dengan kelas yang ada, pelan-pelan nggak apa-apa, nambah sedikit-sedikit, tapi itu bukan betul-betul karena kualitas lembaga kita, brand kita sudah mulai muncul, bukan karena kita membeli siswa. Kalau seperti itu nanti tidak akan bertahan lama. Tadi diceritakan Abah Zainal, ada sekolah yang sampai menghabiskan sertifikasi gurunya, uang bosnya hanya untuk membeli siswa. Itu teknik strategi perekrutan siswa yang salah. Bukan itu, karena uang itu tidak akan bisa bertahan lama. Akhirnya apa? Bosnya sudah dipakai untuk ini, ternyata tidak ada kembalian ke sekolah. Ya, bosnya sudah habis, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat itu tidak ada. Nah, itu harus ditinggalkan. Kita harus berubah, Bapak Ibu, bertransformasi dengan adanya ini.